Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hikmah, nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita jujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Menengah Pertama, yaitu Ibu Raisya Junita SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai dalil garis tinggi. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ajeng Retno Pramesti dengan NIM A1C221106, dan ada teman saya Khairunisa Diandra dengan NIM A1C221063. Terus ada Elsie Anissa dengan NIM A1C221006, dan ada Sahrul Abimanyu dengan NIM A1C221056. Di sini saya akan menjelaskan apa itu garis tinggi. Garis tinggi sebuah segitiga adalah garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus pada sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Baiklah, materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan kami Khairunisa Diandra. Kepada Khairunisa kami persilahkan. Di sini saya Khairunisa Diandra akan melanjutkan materi mengenai dalil-dalil yang berlaku pada garis tinggi segitiga. Yang pertama itu ketiga garis tinggi berpotongan pada satu titik, itu kita misalkan sebagai titik O yang disebut dengan titik tinggi. Yang kedua, pada segitiga siku-siku, garis tinggi yang hipotenusanya atau sisi terpanjang membagi segitiga siku-siku menjadi dua segitiga yang sebangun dan juga sebangun dengan segitiga awalnya, atau ketiga segitiga yang ada itu sebangun seperti pada gambar berikut ini. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD dan sebangun juga dengan segitiga CBD. Nah, kalau sudah tahu nih dalil-dalil apa saja yang berlaku pada segitiga, kemudian bagaimana sih menentukan panjang garis tinggi dari segitiga itu sendiri? Nah, untuk menentukan panjang garis tinggi pada segitiga, kita itu menggunakan dalil proyeksi. Nah, dalil proyeksi ini ada dua jenis. Yang pertama, dalil proyeksi pada segitiga lancip. Nah, perhatikan gambar di samping. Kita proyeksikan garis CA pada garis BC. Hasil proyeksinya adalah garis CD, seperti gambar yang di samping. Nah, kita misalkan panjang CD ini sebagai P. Nah, panjang P ini bisa ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AP. Nah, untuk menentukan rumus BD, ini kita misalkan BD ini sebagai K. Panjang BD ini bisa kita tentukan dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AK. Untuk dalil proyeksi yang kedua, ini ada dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Perhatikan gambar di samping. Kita proyeksikan garis CA pada garis BC. Hasil proyeksinya adalah garis CD. Nah, kita misalkan lagi panjang BD ini sebagai P. Panjang P ini bisa kita tentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AP. Nah, karena sudah mengetahui dalil-dalil pada garis tinggi segitiga dan juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk menentukan dalil garis tinggi pada segitiga, kemudian di sini ada catatannya. Setelah ketemu panjang P, barulah kita akan menentukan tinggi dari segitiganya dengan Pythagoras. Artinya kita tidak bisa langsung dapat menentukan tinggi segitiganya, tetapi itu harus bertahap. Nah, yang kedua catatannya ada cara lain nih, sehingga tinggi segitiga ini bisa kita langsung temukan tanpa harus mencari P. Bagaimana sih caranya? Ya, kita harus menggunakan konsep dari luas segitiga.
Nah, jadi bagaimana sih menentukan panjang garis tinggi dengan luas segitiga? Yang pertama itu luas segitiga menggunakan rumus Heron. Nah, ini kita misalkan sisi dari segitiganya kita misalkan sebagai A, B, dan C. Nah, untuk mencari S itu sama dengan 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Nah, untuk mencari luas dari segitiganya, kita menggunakan rumus luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S dikurang A kali S dikurang B dan dikali S dikurang C. Nah, kemudian yang kedua, menentukan panjang dari garis tinggi. Perhatikan gambar di samping. Garis tingginya itu adalah garis AF, garis BD, dan juga garis CE. Nah, jadi bagaimana sih untuk mencari rumus dari ketiga garis tersebut? Nah, untuk garis AF kita bisa tentukan dari AF sama dengan TA sama dengan 2/A di akar dari S dikali S kurang A dikali S dikurang B dan juga kali S dikurang C. Nah, untuk menentukan garis BD sama dengan TB sama dengan 2/B akar dari S dikali S dikurang A, S dikurang B, dan juga S dikurang C. Nah, untuk yang garis CE, kita mencari garis CE ini sama dengan TC sama dengan 2/C akar dari S kali S dikurang A, S dikurang B, dan juga S dikurang C. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Khairul Nisha Deandra atas penjelasannya. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan kami Syahrul Abimanyu. Kepada Syahrul kami persilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrul Abimanyu dengan NIM A1C221056. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu menggambar garis tinggi. Baiklah, di sini saya akan mencari garis tinggi dari segitiga ABC. Di sini saya mempunyai segitiga ABC. Untuk yang pertama, untuk mencari garis tingginya, kita jangkakan dari titik C, membuat busur yang memotong titik A dan titik B. Di sini saya sudah menemukan titik yang pertama, titik potong yang pertama dan titik potong yang kedua. Untuk selanjutnya dijangkakan lagi dari titik potong yang pertama dan kedua untuk menemukan garis tinggi dari segitiga ABC. Untuk yang kedua, di sini saya sudah menemukan titik potong. Jadi di sini saya gariskan dari titik potong. Saya misalkan ini titik D, Jadi di sini saya gariskan dari titik potong. Saya misalkan ini titik D, saya gariskan dari titik C ke titik D. Dan saya misalkan ini adalah titik P. Jadi saya sudah menemukan garis tinggi segitiga ABC, di mana titik tingginya adalah garis CP. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Syahrul Abimanyu atas penjelasan materinya. Materi yang berikutnya itu akan dijelaskan oleh rekan kami Elsie Anissa. Pada Elsie, kami persilahkan. Terima kasih Ajeng. Di sini saya akan menyampaikan dua contoh soal mengenai dalil garis tinggi. Contoh soal yang pertama yaitu soalnya sebuah segitiga ABC dengan AB 5 cm, BC 6 cm, dan AC 7 cm. AD adalah garis tinggi segitiga ABC. Tentukan panjang AD dan luas segitiga ABC. Untuk cara penyelesaiannya, di sini saya akan menggunakan dua cara.
cara yang pertama yaitu menggunakan dalil proyeksi. Langkah yang pertama untuk cara pertama yaitu menentukan nilai P. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Diketahui dari gambar bahwa nilai A adalah 6, B adalah 7, dan C adalah 5. Jadi setelah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP menjadi 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 dikali 6P. Dan hasilnya adalah 25 sama dengan 36 ditambah 49 dikurang 12P. Kemudian min 12P ini kita pindahkan ke kiri sehingga nilainya menjadi 12P sama dengan 60. 60 ini didapat dari 36 ditambah 49 dan dikurang 25. Untuk mencari nilai P maka 60 dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu P sama dengan 5. Untuk langkah yang kedua di cara pertama yaitu menentukan panjang AD dengan Pitagoras segitiga ADC. Rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Dari gambar juga diketahui bahwa AC kuadrat sama dengan 7 kuadrat. AD kuadrat tetap AD kuadrat karena nilai AD belum diketahui, dan DC kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dan hasilnya adalah 49 sama dengan AD kuadrat ditambah 25. Seperti yang tadi, AD kuadratnya kita pindahkan ke kiri dan angkanya pindahkan ke kanan sehingga menjadi AD kuadrat sama dengan 24. Untuk mencari nilai AD, maka 24-nya itu diakarkan sehingga menjadi 24 akar 24. Akar 24 itu kan sama dengan akar 4 dikali akar 6. Sedangkan akar 4 adalah 2. Jadi akar 24 bisa dikecilkan menjadi 2 akar 6. Sehingga panjang AD sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya langkah terakhir untuk cara yang pertama yaitu menentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC itu rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Diketahui alas segitiga ini adalah dari B ke C, sedangkan tinggi segitiga ini dari A ke D. Diketahui bahwa B ke C itu adalah 6 dan AD itu adalah 2 akar 6. Jadi 1/2 dikali 6 dikali 2 akar 6. Hasilnya adalah 6 akar 6. Jadi luas segitiga ABC adalah 6 akar 6 cm kuadrat. Sekarang saya akan menggunakan cara kedua yaitu menggunakan luas segitiga. Pertama-tama diketahui bahwa A adalah 6, B adalah 7 dan C sama dengan 5. Kita di sini akan mencari nilai S terlebih dahulu. Rumus S yaitu 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Jadinya 1/2 dikali 6 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 1/2 dikali 18 yaitu 9 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan panjang AD dengan luas segitiga. Dengan rumus AD sama dengan 2/A akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C sama dengan 2/6 karena nilai A adalah 6 di akar 9 dikurang 9 dikurang 6 dikali 9 dikurang 7 dan dikali lagi 9 dikurang 5. Jadinya 2/6 ini dikecilkan menjadi 1/3 di akar 9 dikali 3 dikali 2 dikali 4. Hasilnya yaitu 2 akar 6. Jadi panjang AD adalah 2 akar 6 cm. Dan yang terakhir yaitu mencari luas segitiga menggunakan rumus Heron. Rumusnya adalah akar S dikali S dikurang A, S dikali S dikurang B, dan dikali S dikurang C, yaitu akar 9 dikali 9 dikurang 6, kemudian dikali lagi 9 dikurang 7, dan dikali lagi 9 dikurang 5, sama dengan akar 9 dikali 3 dikali 2 dikali 4, hasilnya yaitu 6 akar 6 cm. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Titik M dan N terletak pada AC, sedemikian sehingga DM dan BN tegak lurus pada AC. Tentukan panjang MN. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu menggambar persegi panjangnya dengan ketentuan segitiga ADC siku-siku di D. Sehingga dengan Pitagoras kita peroleh AC sama dengan 10 cm. Garis DM adalah garis tinggi pada segitiga ADC, sehingga bisa kita terapkan dalil proyeksi.
Untuk cara yang kedua yaitu menentukan panjang AM dengan gambar B. Gambar B itu adalah gambar segitiga siku-siku. Rumusnya yaitu CD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali AM. Dari gambar diketahui bahwa CD sama dengan 8, AD sama dengan 6, dan AC sama dengan 10. Jadinya adalah 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali AM sama dengan 64 sama dengan 36 ditambah 100 dikurang 20 AM. Min 20 AM ini kita pindahkan ke kiri dan 64 dipindahkan ke kanan sehingga menjadi min 64. Hasilnya yaitu 20 AM sama dengan 72. Untuk mencari AM, maka 72 dibagi 20 dan hasilnya adalah 3,6 cm. Jadi panjang AM adalah 3,6 cm. Dan dari gambar juga diketahui bahwa AM sama dengan CM. Maka CM sama dengan 3,6 cm juga. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu menentukan panjang MN. Rumusnya yaitu MN sama dengan AC dikurang dalam kurung AM ditambah CN sama dengan MN sama dengan 10 dikurang 3,6 ditambah 3,6. MN sama dengan 10 dikurang 7,2. MN sama dengan 2,8 cm. Jadi panjang MN adalah 2,8 cm. Terima kasih kepada Elsie Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami dari kelompok 1. Di sini kami memberikan beberapa contoh soal yang bisa teman-teman semua kerjakan atau teman-teman selesaikan. Di sini soal yang pertama yaitu kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Sebuah segitiga ABC dengan AB 5 cm dan BC 7 cm dan AC 6 cm. Garis tinggi AD dan BE berpotongan di titik 0. Tentukan perbandingan AO dan OD dan perbandingan BO dan OE. Selanjutnya kita masuki latihan soal yang kedua. Dari gambar berikut ini bisa kita ketahui panjang BC itu 12 cm, AD 30 cm, dan AC 15 cm. Tentukan panjang garis BE. Baiklah, jika teman-teman sudah bisa atau menemukan jawaban, bisa langsung segera hubungi saya atau rekan-rekan saya yang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai dalil garis tinggi. Di sini kami memohon maaf jika kurang dan lebihnya dalam menyampaikan materi yang telah kami paparkan tadi. Kami juga sangat menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.